warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridin Afril Safmedina, mahasiswa STIT Syekh Burhanuddin Pariaman dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2401096. Dengan ini ingin memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Fikih 1 dengan dosen pengampu Ibu Hilma Nafsyati MA. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Hilma. Fikih ibadah ialah ilmu yang membahas mengenai cara melaksanakan ibadah dengan benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, tetapi juga bagaimana cara melaksanakan ibadah itu dengan benar, yang sesuai dengan syarat, rukun, cara pelaksanaannya, hingga hal-hal yang bisa membatalkan serta menyempurnakan ibadah tersebut. Umat Islam perlu mempelajari fikih ibadah karena ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pemahaman fikih, kita mungkin melakukan ibadah dengan cara yang salah tanpa kita sadari, bahkan mungkin menjadi tidak sah. Selain itu, mempelajari fikih ibadah juga membantu kita memahami hikmah di balik setiap ibadah, sehingga melaksanakan ibadah tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga penuh kesadaran. Aturan rinci pelaksanaan ibadah seperti syarat dan rukun ada karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk kejelasan, agar umat Islam tidak bingung dalam melaksanakan ibadah dengan benar. Yang kedua, untuk menjamin keabsahan. Dengan aturan yang jelas, kita bisa memastikan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menunjukkan hikmah yang mendalam. Setiap aturan memiliki makna dan manfaat baik bagi kehidupan spiritual maupun duniawi umat Islam. Toharoh ialah keadaan suci dari najis atau kotoran, dan hadas atau keadaan tidak suci karena hal tertentu, seperti buang air atau tidur lelap. Ada dua jenis utama dari toharoh, yaitu toharoh kecil yang bisa disucikan dengan wudhu, dan juga toharoh besar yang harus disucikan dengan mandi. Toharoh penting sebelum sholat karena sholat hanya boleh dilakukan dalam keadaan suci. Hal ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga spiritual. Keadaan suci bisa membuat kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, taharah ialah salah satu syarat utama agar sholat kita sah. Sebagai calon guru PAI, saya akan menjelaskannya dengan cara yang pertama, yaitu menggunakan contoh sehari-hari, misalnya membandingkan ibadah dengan tugas yang harus dilakukan dengan cara tertentu, agar hasilnya lebih baik. Yang kedua, melakukan demonstrasi langsung untuk ibadah seperti wudhu dan sholat, juga menunjukkan cara melakukannya secara langsung. Yang ketiga, menghubungkannya dengan manfaat yang nyata. Yang keempat, menggunakan media yang menarik seperti gambar, video pendek, dan lainnya. Dan yang terakhir, dengan cara mendorong siswa melakukan praktik secara langsung. Posisi sholat dalam fikih. Dalam fikih, sholat ialah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang balik dan mampu. Sholat sebagai tiang agama ialah karena sholat menjadi pondasi utama yang menjaga ketaatan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pendidikan Islam, sholat diajarkan tidak hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan hubungan spiritual dengan Allah. Kelalaian sholat dapat berdampak terhadap akhlak seseorang karena sholat membantu kita mengendalikan nafsu dan membuat kesadaran akan keberadaan Allah.